Hai semua, ketemu lagi hari ini hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 dan buat beberapa teman ini adalah malam menjelang hari Natal. Selamat buat teman-teman yang merayakan hari besar ini. Ya, malam yang begitu indah, mudah-mudahan buat semua memberi ketenangan di hati. Ini selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk kesimpulan atau rangkuman hari ini. What do you think? Ada celurit di tengah. Dengan kiri dan kanan itu kartu yang sangat kuat ya, strong. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah lebih satu transisi dari satu tempat ke tempat lain, di mana kita sudah selesai membaktikan semua apa yang menjadi kelebihan kita, sumbangan kita, untuk kita masuk dalam proses pengembangan diri yang berikutnya. Dan grief work ini kartu yang jumping. Jadi kayaknya memang walaupun sebenarnya lingkungannya dari kartu tengah, dan kartu tengah sendiri adalah kartu yang positif ya. Itu kartu yang kuat, yang itu tadi membawa perubahan yang baik buat kita, sesuatu yang kita harapkan, dan ini adalah hadiah buat kita, tapi somehow it still hurt. Grief work mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan, dan ada yang hilang atau kita perlu healing pada hari ini terkait pekerjaan. Kalau kita lanjutkan dengan 3 kartu yang jumping dari Archangel Power ini juga memang dimulai dengan Three of Michael atau Three of Sword. Kita lihat gambarannya juga, perempuan ini menangis memeluk angelnya, Archangel Michael, dan Archangel Michael berusaha untuk menenangkan dalam kata-katanya dan juga dalam pelukannya, artinya memberi support emosi juga. Tapi memang di sini yang ditulis adalah release the past. Kayaknya nggak mudah memang release the past. Barangkali kita masih punya tahanan untuk mempertahankan. Somehow membuat kita menjadi sedih. I don't know why. You will grow from this situation. Time heals all wound. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya perlu melewatinya sampai hati kita yang terluka itu bisa sembuh dengan sendirinya. Sementara hari ini adalah Three of Ariel, tapi ini dua-duanya adalah 3 ya. 3 itu sendiri kan memang situasi yang dimana kita perlu untuk mengupayakan. Angka 3 tidak ada yang pasti, tapi bukan berarti ini tidak produktif kan, begitu. Do what you love. A time of great personal growth in your career and artistic endeavors, working with others in cooperative manner. Jadi di satu sisi ada yang kita lepaskan, di sisi lain kita mulai dengan satu hal yang baru. Tetapi yang jelas ini bukan hal yang buruk, karena kalau kita lihat ini adalah membawa kita pada kesadaran yang tinggi, wisdom, kebijakan, kearifan, objektivitas. Dan ini sangat diperlukan hari ini. Yang penting kita tetap menggunakan kekuatan kita untuk tetap berintegrasi, integrity. Tetap kuat dengan pendirian kita. A situation that calls for honest and open communication. Iya, jadi di sini bukan waktunya untuk menghibur, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya hanya untuk menghibur diri, bukan. Kita lebih baik melihat apa adanya, karena dengan demikian kita bisa lebih bijak dalam menyikapi situasi. Iya, kalau kita lihat gambar garis merahnya itu dominan hari ini, barangkali memang itu yang kita rasakan, grief work tadi. Dan bulan bertemu dengan Mars sendiri itu bukan situasi yang mudah, apalagi dia harus
square dengan Jupiter, Saturnus sekaligus dengan Pluto. It's a big thing. Jadi ini konflik yang berat ya. Bulannya sendiri mendapatkan suntikan energi dari Mars yang membuat dia menjadi agak tidak seimbang, karena bulan sama Mars itu dua energi yang dari ujung ke ujung ya, emosi dan kekuatan eksesif. Kalau kita lihat yang detail ini, bulan tidak hanya ditemani oleh Mars tapi juga oleh Aries yang retro, dan ini big thing juga. Jadi mungkin kita akan mudah merasa dijatuhkan, mudah merasa dikecilkan dengan situasi yang lebih besar. Jadi kita ya kecil hati, hati-hati. Dan kecil hati ini responnya tidak hanya kita menjadi sedih, tetapi kita juga menjadi defensif dan mungkin buat beberapa meledak. Karena kalau kita ditekan dan kita tidak mampu, kita tidak cukup fleksibel kayak balon yang sudah ditekan. Kalau balonnya tidak fleksibel, dia meledak. Kalau balonnya cukup fleksibel, dia mengikuti tekanan tersebut sampai tekanan itu bisa lepas, dia kembali ke bentuk semula. Iya, seperti itu kira-kira situasinya. Tapi sebenarnya situasi kita menang kok. Nih King of Swords keluar lagi di sini. Mungkin karena 2 kali kita menjadi bijaksana, tetapi disitulah tantangannya kita. Artinya yang paling berat yang kita hadapi adalah kritikan diri kita sendiri terhadap diri kita. Jadi nggak aneh kalau kita harus berhadapan dengan pihak luar yang punya otoritas, tapi dia di luar. Kalau kita mencerap energinya dan kemudian menggunakan energi yang menekan kita itu, kita ambil oleh kita untuk menekan diri sendiri, that's a big problem. Sebenarnya memang kita lihat di sini sebagai advice-nya arguments, unhealthy competition, ongoing struggle, combative personality. Iya. Jadi kalau menurut saya memang yang harus kita waspadai adalah kita menjadi our worst enemy. Jadi musuh kita itu diri kita sendiri, yang menekan diri kita, yang membuat kita menjadi rendah diri, yang membuat kita menjadi stuck dan rasanya tidak punya pilihan. Padahal sebenarnya kita punya pilihan, dan sebenarnya kita tidak dalam posisi kalah. Kita sendiri yang sedang secara tidak sadar berusaha menjatuhkan diri sendiri. Just be careful kalau itu terjadi ya. Setiap kali kita mulai bicara sesuatu yang keras ke diri sendiri, remind yourself gitu, ingatkan diri untuk tidak melakukan itu. Jadi bersikap adillah terhadap diri sendiri. Jangan hanya melihat dari sisi negatif. Upayakan untuk melihat sisi lain juga di dalam situasi ini. Ya. Jadi situasinya memang kita perlu nurturing. Artinya yang spontan adalah kita yang bawa pedang tadi. Pedang tadi kan cara berpikir kita yang keras dan menusuk kita sendiri. Challenge-nya adalah emerging light. Kita tidak berusaha mencari hal yang lebih terang, ya. Kita terhanyut atau ketarik ke pikiran, ketakutan kita, karena kita bersikap, kita pikir kita logis, padahal kita sedang tidak tahu sepenuhnya, dan yang kita lakukan adalah beating ourselves gitu ya, kayak kita sedang mukulin diri sendiri. Guidance-nya adalah cobalah cari kebahagiaan hari ini. Kayaknya sukar memang hari ini, makanya dia diingatkan coba tenang dan just feel fine. Hari ini feel fine aja sudah lumayan gitu. Fokuskan pada hal yang baru, kemudian outcome-nya adalah kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Field perspective, I calmly and confidently anticipate the way forward even as I listen deep within. Ya, jadi lihat ke depan. Ya, jadi 2 terakhir, fokus dan outcome, ini sebenarnya adalah jawabannya. Kita jangan lihat
hari ini saja, tapi kita lihat ke depan. Tapi memang ke depan kan belum terlalu jelas. Nah, ketika belum jelas, kita perlu mengingatkan kepada diri kita, apa gunanya kita mengecilkan upaya kita menjadi tidak percaya diri, ya, kita seperti kecil hati, padahal kita belum tentu di pihak yang tanda petik kalah. Ini jelas kok kita menang The Chariot. Ini situasinya kita menang, tapi kita pikir kita kurang baik. Tapi yang bilang gitu adalah diri kita sendiri. Oke, jadi memang hari ini bukan hari yang mudah buat kita, dan kita memang sedang transisi dari satu periode ke periode lain. Mungkin kita harus dipaksa keluar dari situasi yang lalu, masuk ke situasi yang baru, dan ini berat buat kita secara emosi. Dan kalau memang itu yang kita rasakan, it's okay to feel bad gitu ya hari ini, karena mau gak mau tadi dari astrologi memang hari ini tidak mudah, tetapi kita juga disarankan untuk mencari kebahagiaan. So solusinya adalah ketika kita feel bad, ya, masing-masing orang punya caranya sendiri untuk mencari ketenangannya. Entah ada yang berolahraga, tapi carilah kegiatan yang positif untuk diri sendiri. Kalau kita paham hari ini sukar, maka kita hanya perlu bertahan bahwa besok ada hari di mana kita tidak harus merasa seberat hari ini. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.